Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 7 yang sedang belajar di rumah, kali ini belajar IPA bersama Bu Kuni. Kita belajar modul 2 tentang makhluk dan benda di sekitar kita. Nah, yang akan kita pelajari pada modul 2 ini adalah mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, mengenal klasifikasi makhluk hidup, serta mengenal mikroskop dan cara menggunakannya. Namun yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah tentang mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup serta mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran berikut. Di bumi ini banyak sekali makhluk dan benda di sekitar kita. Ada yang hidup dan ada yang tak hidup. Kita dapat mengamati semua benda yang ada di sekitar kita. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada pohon kelapa, ada buku, ada burung, ada bola, dan ada manusia. Nah, coba kalian kelompokkan. Kalian pasti udah bisa mengelompokkan mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Nah, klasifikasi itu mengelompokkan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, sebelum kita belajar klasifikasi lebih lanjut, maka kita harus belajar dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kalian perhatikan video berikut ya. Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, bernafas atau respirasi, kedua, memerlukan nutrisi, ketiga, bergerak, keempat, kuat terhadap rangsangan atau iritabilitas, kelima, tumbuh dan berkembang, keenam, berkembang biak atau reproduksi, ketujuh, mengeluarkan zat sisa, dan kedelapan, beradaptasi. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses mengambilnya oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dengan menggunakan alat pernapasan. Nah, alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Manusia menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, katak menggunakan kulit dan paru-paru, burung menggunakan paru-paru dan kantong udara, belalang menggunakan trakea, dan laba-laba menggunakan paru-paru buku. Nah, itu tadi merupakan contoh alat pernafasan makhluk hidup. Nanti coba kalian latihan 1 dikerjakan ya. Kalian mencari tentang bagaimana cara bernapasnya cacing, protozoa, dan tumbuhan. Kalian bisa mencari di internet kalau tidak tahu, atau cari dalam buku. Oke, selanjutnya kita bahas ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu makhluk hidup memerlukan nutrisi. Jadi, nutrisi itu diperoleh dari makanan dan minuman. Untuk apa? Yang pertama, untuk menghasilkan tenaga, kemudian melakukan berbagai aktivitas mengganti sel-sel yang rusak, untuk pertumbuhan dan perkembangan, kemudian untuk perkembangbiakan, dan intinya untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan cara memperoleh makanan, ada 2 jenis makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup heterotrof, dan yang kedua, makhluk hidup autotrof. Kalau yang makhluk hidup heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, contohnya manusia dan hewan. Sedangkan makhluk hidup autotrof itu dapat menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan dengan cara fotosintesis. Makhluk hidup heterotrof terbagi menjadi omnivora, herbivora, dan karnivora. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Jadi makhluk hidup itu bergerak dengan menggunakan alat gerak. Hewan dan tumbuhan itu memiliki pergerakan yang berbeda. Jika hewan dapat berpindah tempat, maka tumbuhan itu bergerak namun tidak dapat berpindah tempat. Nah, coba kamu perhatikan tabel yang menunjukkan alat gerak beberapa makhluk hidup. Misalnya ikan itu alat geraknya adalah sirip dan ekor, sedangkan cara bergeraknya dengan cara berenang. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan latihan 2 tentang alat gerak dan cara bergerak makhluk hidup.
Ciri makhluk hidup yang keempat adalah iritabilitas, yaitu peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Contohnya, misalnya mata kita itu akan berkedip bila terkena cahaya yang silau. Contoh lain, itu tumbuhan putri malu akan bergerak menguncup jika diberi sentuhan. Nah, ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bedanya, pertumbuhan itu proses perubahan ukuran yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Contohnya bertambah tinggi atau bertambah besar ukuran badan. Sedangkan perkembangan itu proses perubahan biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Jadi kedewasaan kita itu nggak bisa diukur dengan menggunakan nilai. Nah, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan gambar dan kemudian mengerjakan latihan 3. Oke, semangat ya. Masih tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita bahas yang keenam, yaitu berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu pasti berkembang biak. Berkembang biak itu artinya menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Ada dua macam perkembangbiakan. Yang pertama perkembangbiakan generatif, yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan ini didahului dengan proses perkawinan atau peleburan sel sperma yang dari jantan dan sel telur dari betina. Contohnya, tumbuhan berbuah semuanya pasti mengalami perkembangbiakan secara generatif. Buah mangga, buah jambu, buah jagung, semuanya generatif. Sedangkan contoh hewannya adalah ayam, kucing, sapi, kadal, ovipar, vivipar, ovovivipar itu termasuk perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif itu tidak didahului dengan perkawinan atau peleburan sel-sel kelamin jantan dan betina. Contohnya itu pisang dan bambu itu berkembang biak dengan cara bertunas. Jahe, kunyit itu dengan akar tinggal atau rizoma. Untuk selanjutnya, perhatikan cara perkembangbiakan hewan pada tabel berikut ya. Kemudian kerjakan latihan 4. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa bisa berupa cairan, gas, atau zat padat. Ada 3 pengeluaran zat sisa. Yang pertama adalah ekskresi, yang kedua sekresi, dan yang ketiga defekasi. Nah, coba kalian baca sendiri ya, apa perbedaan ekskresi, sekresi, dan defekasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Ada 3 jenis adaptasi, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi itu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya bentuk paruh burung itu berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya unta itu memiliki punuk untuk menyimpan air dan lemak agar dia dapat bertahan hidup di padang pasir. Atau burung hantu itu memiliki penglihatan yang lebih jelas pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Yang ketiga itu adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya cumi-cumi dan gurita akan mengeluarkan cairan jika mereka merasa bahaya. Contoh lain adalah pohon jati yang menggugurkan daunnya saat di musim kemarau, atau bunga matahari yang mengikuti cahaya matahari. Selanjutnya coba kalian kerjakan latihan 5 ya. Coba tanaman apakah ini? Adaptasi apa yang ia lakukan dan bagaimana cara tanaman ini beradaptasi? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita lanjutkan
pertemuan berikutnya tentang klasifikasi makhluk hidup lebih dalam, buku ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, tugas latihan 1-5 ditulis dan dikerjakan di buku tugas, difoto, kemudian dikumpulkan melalui WA. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, tetap semangat ya.